belum termonitornya pengiriman nota ataupun penerimaan nota bagi pengguna jasa. Jadi memang di kita itu sudah ada sistem e-service. Ketika sistem Simop barang itu menginvoice, otomatis pengguna jasa bisa langsung menerima nota tersebut di akun e-service para pengguna jasa. Tetapi yang jadi kendala ialah di akun e-service tersebut tidak ada lampiran notanya seperti manifest, statement of fact dan lain sebagainya untuk bukti pendukung kegiatan tersebut. Nah, di sini pengguna jasa dia membutuhkan lampiran tersebut seperti statement of fact dan lain sebagainya itu. Nah, untuk kondisi ekstrim di sini kita masih menggunakan mode pengiriman door to door. Jadi kontak langsung dengan pengguna jasa, kita ketemu pengiriman itu, tetapi yang jadi terkendala tidak termonitornya. Jadi pengiriman nota itu tidak ada rekapan untuk nota terbitan tanggal 1 September itu dikirimkan tanggal 1 September juga, tetapi tidak ada rekapan bahwa nota ini sudah dikirim. Dan biasanya nota yang sudah diterima itu bahkan kejadiannya seperti ini, nota tanggal 1 September itu berikut lampirannya itu dikirimkan, tetapi pengguna jasa itu menerimanya tanggal 2 September ataupun 3 September. Nah, dari situlah kita tidak bisa memonitor penerimaan nota tersebut kepada pengguna jasa. Jadi untuk poin yang kedua itu tidak termonitor pada umur piutang pengguna jasa. Jadi setelah kita mengirimkan nota tersebut, pengguna jasa itu tidak memikirkan untuk pembayaran karena tidak ada bukti bahwa saya sudah menerima nota tersebut, karena di invoice tersebut ada ketentuan yaitu 14 hari setelah nota tersebut diterima harus sudah dibayarkan gitu. Tetapi sampai sekarang yang saya evaluasi tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada di invoice tersebut. Jadi piutangnya jadi menumpuk. Terus untuk kendala yang dihadapi, tidak adanya pengingat pada setiap nota yang sudah diterima terhadap ketentuan pembayaran. Nah, maksudnya di sini itu kita tidak ada pengingat untuk pengguna jasa bahwa nota tersebut harus sudah dibayarkan. Pada ketentuan yang sudah tertera di invoice itu kan 14 hari, tetapi dia lebih dari 15 hari tidak melakukan pembayaran. Nah, itu tidak ada pengingat bagi pengguna jasa untuk melunasi piutang nota tersebut. Nah, yang poin kedua, lamanya pembayaran sehingga menjadi piutang gantung. Nah, ini dia, jadi setelah nota itu diabaikan oleh pengguna jasa, kita juga mau menagih itu, kita tidak ada bukti bahwa saya kirim nota itu tanggal sekian, harusnya saya tagih itu tanggal sekian, 14 hari bekerja. Nah, tetapi kita tidak ada buktinya, jadi kita susah untuk menagih piutang tersebut gitu, sesuai ketentuan yang ada di invoice. Oke, selanjutnya tujuan yang saya buat sistem monitoring nota dan piutang itu adalah diharapkan dapat mempercepat pengiriman nota dan dapat dimonitor secara berkala. Yaitu di sistem itu kita pengiriman melalui PDF, kita scan nota dan lampiran tersebut, kita upload ke sistem tersebut berupa PDF. Nah, nanti mereka pengguna jasa bisa mengecek nota dan berikut lampirannya itu di sistem ini, dan di situ pengguna jasa ketika sudah mendownload PDF tersebut, nota tersebut itu sudah langsung muncul tanggal terima nota tersebut, dan langsung dihitung
batas pembayarannya. Semisal pengguna jasa menerima tanggal 1 September, tetapi pembayarannya bisa lebih dari 15 hari. Nah, kita ada rekapan tersebut. Jadi setelah pengguna jasa menerima tanggal 1, harusnya mereka tanggal 14 harus sudah bayar. Itu ada buktinya pada di sistem tersebut. Nah, kejadian yang berikutnya untuk kondisi existing tujuannya yaitu agar tidak adanya kirim nota ulang dikarenakan kehilangan. Jadi nota yang bulan Maret ketika kita menagihkan nota tersebut untuk dibayarkan, pengguna jasa berkata, saya dokumen nota saya hilang, bisa dikirimkan ulang tidak? Nah, itu yang menjadi kendala buat kita. Jadi tujuannya itu agar tidak mengirimkan nota itu. Jadi dari sistem itu masih bisa merekod adanya file PDF tersebut. Jadi pengguna jasa kalau misal hilang, nanti bisa di sistem itu bisa download kembali. Terus dapat mengurangi piutang setiap pengguna jasa. Jelas kalau semisal bisa termonitor nota tersebut, kita akan mengurangi piutang tersebut gitu. Sebelum agar tidak penambahan piutang sebelum adanya kegiatan kapal kembali. Jadi sebelum adanya kegiatan kapal, PBM tersebut harus membayarkan nota piutang sebelum kegiatan tersebut agar tidak menumpuk piutangnya. Manfaatnya dari sistem ini adalah agar tercapainya pengurangan saldo piutang bagi cabang panjang. Oke, untuk batasan ininya itu dari kantor cabang panjang. Nah, yang terlibat itu adalah tim keuangan dan tim operasional. Jadi dimaksud ini tim keuangan adalah mengecek kartu piutang setiap pengguna jasa, baik dari kartu piutang, nota dan lain sebagainya. Terus selanjutnya tim operasional itu dia memberi pranota dan lampirannya seperti manifest seperti yang tadi, terus sama line up kapal. Jadi kita bisa tahu bahwa kedepannya itu ada penyandaran kapal dengan PBM tersebut. Jadi tim keuangan tugasnya untuk pengecekan bahwa ada tidaknya itu di kartu piutang gitu. Jadi setelah pengecekan baru kita konfirmasi kepada pengguna jasa bahwa masih ada piutang, jadi harus dibayarkan dulu sebelum adanya kegiatan. Oke, alur prosesnya yaitu dari kita sistem tersebut mulai pengumpulan data. Dari pengumpulan data itu ada salah satu admin yang bertanggung jawab untuk menginput data pada sistem, yaitu nomor nota yang akan dikirimkan pengguna jasa dan kartu piutang. Setelah itu kita melakukan pengiriman nota gitu. Dari sistem itu memang kita upload di sistemnya, tetapi kita ada balasan bahwa atau ada pengingat via email ataupun WhatsApp bahwa kita sebagai admin sudah mengirimkan nota tersebut. Jadi pengguna jasa bisa, oh iya ada nota masuk, pengingatnya dari email ataupun WhatsApp. Nah, selanjutnya kalau memang pengguna jasa itu tidak mengetahui adanya email, kita bisa verifikasi juga via telepon bahwa kita sudah kirim nota gitu di sistem tersebut, tolong dibuka dan untuk verifikasi lamanya umur piutang tersebut. Selanjutnya pengguna jasa membuka sistem untuk memverifikasi bahwa sudah diterima nota dan akan muncul umur piutang setiap nota. Nah, setelah pengguna jasa itu membuka sistem tersebut, terus download file notanya, dia otomatis muncul batasan untuk pembayaran piutang tersebut gitu. Oke, selesai untuk alurnya. Selanjutnya kritikal aspeknya, hal yang dibutuhkan dalam mengimplementasi ide inovasi yaitu komposisi yang mendukung untuk pembuatan sistem yang
yang berbasis web. Untuk dukungan yang dapat menjalankan ide inovasi ini adalah dukungan dari direksi dan segenap jajaran agar tercapainya penurunan saldo piutang di PT Pelabuhan Tanjung Priok di kantor cabang Panjang dan terhadap pengguna jasa. Nah, untuk penjabaran aktivitas beserta milestone itu aktivitasnya yaitu pertama memonitor setiap nota terbit hingga sampai ke tangan pengguna jasa. Nah, milestone-nya itu tercapainya komunikasi yang baik terhadap pengguna jasa terhadap nota tersebut. Untuk yang kedua, memonitor setiap kartu piutang pengguna jasa. Milestone-nya itu setiap pengguna jasa tidak memiliki piutang yang menumpuk gitu, jadi yang lama itu harus dibayarkan gitu. Jadi sebelum adanya kegiatan. Untuk yang ketiga, memonitor saldo piutang. Jadi setelah adanya sistem ini diharapkan untuk saldo piutang di setiap cabang itu bisa berkurang. Nah, untuk program schedule-nya itu perancangan sistem itu dimulai dari tanggal 1. Saya memang sudah membuat perancangan sistemnya, mungkin belum sesempurna mungkin, tapi saya akan perbaiki lagi sampai tanggal 30 September. Durasinya 30 hari. Nah, yang kedua, pembuatan sistem ini dimulai dari tanggal 1 bulan 10 itu yaitu prototipe-nya sampai tanggal 31 bulan 12 2020. Untuk pengimplementasian sistemnya itu dimulai dari tanggal 1 bulan 1 2021. Oh iya, siap. Oh ya, untuk rules-nya itu ada admin, yaitu penginputan data pada sistem nota, yaitu nota, input data nota, dan kartu piutang. Untuk tim koanya itu pengecekan line up couple setiap hari dan pengecekan kartu piutang pengguna jasa. Untuk yang ketiga, pengguna jasa itu mengecek pada sistem agar dilakukan pembayaran jika ada piutang, sehingga bisa melakukan kegiatan berikutnya. Nah, untuk di sini ada bicara dengan budget, itu memang untuk budget mungkin masih perkiraan, yaitu pembuatan sistem monitor mungkin dari saya butuh bantuan orang teknik informatika untuk penyempurnaan nota ini gitu, dan harga biayanya itu 10 juta dan biaya hosting per bulan itu 150.000. Dan untuk biayanya 1 tahun itu yaitu 1.800.000. Oke, siapa? Dari resikonya yaitu dari segi sistem dikhawatirkan ada yang hack. Nah, mitigasinya itu pengamanan dalam sistem. Dan yang kedua, bisa down sistem dikarenakan jaringan internal maupun jaringan eksternal. Nah, ini mitigasinya pemeliharaan PC servernya. Oke, terima kasih Pak. Ya Pak. Itu di stop set.